Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naila Dwi Fani dengan NIM 124111308. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Irfan SPD MOR. Adapun materi yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, dan yang kedua ilmu dalam perspektif historis, dan yang ketiga pengertian dan ciri-ciri ilmu, dan yang keempat pilar-pilar penyangga bagi ekstensi ilmu, dan kelima problematika ilmu, dan keenam Pancasila sebagai dasar nilai strategi pengembangan ilmu dan teknologi, dan yang ketujuh visi ilmu di Indonesia, dan yang terakhir sikap ilmiah ilmuwan. Adapun yang pertama, masuklah kita pada materi yang pertama yaitu Pancasila dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang mengumpulkan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain Pancasila sebagai intellectual bastion, Pancasila sebagai common denominator values, Pancasila sebagai paradigma ilmu. Dan masuklah kita yang kedua, ilmu dalam perspektif historis. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu yang bersekitar antar 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan. Dan yang kedua, zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi. Selanjutnya, yang ketiga, zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Dan yang keempat, zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Dan selanjutnya yang kelima, zaman modern. Zaman modern ditandai dengan perkembangan penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Dan yang keenam, zaman kontemporer, yaitu pada abad ke-20 dan seterusnya. Fisikawan termasuk abad ke-20 adalah Albert Einstein. Dan masuklah kita ke ketiga, yaitu pengertian dan ciri-ciri ilmu. Ilmu pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris, yaitu science, yang berasal dari bahasa Latin scientia, dari bentuk kata kerja scire yang berarti mempelajari, mengetahui. Pertumbuhan selanjutnya, pengertian ilmu mengalami perluasan arti sehingga menunjuk pada segenap pengetahuan sistematik. Masuklah kita ke ciri-ciri ilmu. Menurut Delinghi, pada tahun 1987 pengetahuan ilmiah mempunyai 5 ciri pokok. Yang pertama, empiris. Pengetahuan ini diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Dan yang kedua, sistematis. Berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. Dan yang ketiga, objektif. Ilmu berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka perorangan dan kesukaan pribadi. Dan yang keempat, analitis. Pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok soalnya ke dalam bagian-bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu. Bertifikat dalam pemeriksaan kebenarannya oleh siapapun juga. Nah, selanjutnya adapun pilar-pilar penyangga bagi ekstensi ilmu. Yang pertama, pilar ontologi, yang kedua pilar epistemologi, dan yang ketiga pilar aksiologi. Dan yang selanjutnya yaitu yang problematika ilmu. Ilmuwan dalam mengembangkan ilmu, pengetahuan dan teknologi harus memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal
Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh ekstensi manusia, bukan untuk menghancurkan ekstensi manusia. Nah, selanjutnya adapun yang ke F, Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dan yang kedua, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber nilai kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dan yang ke J, visi ilmu di Indonesia. Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi tersebut intuitif yang menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk berbuat. Visi tersebut merupakan sumber inspirasi, motivasi, dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara maju masa depan dan cita-citakan. Nah, masuklah kita kepada ujung materi, yaitu sikap ilmiah ilmuwan. Yang pertama, sikap ilmiah menurut Abbas Hammami pada tahun 1996. Yang pertama, tidak pamrih. Yang kedua, selektif. Dan yang ketiga, meyakini kebenaran berdasarkan data, indera, dan pemikiran. Dan yang keempat, selalu ingin meneliti. Dan yang kelima, bersikap etis. Adapun presentasi yang sudah saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.